Ada satu hal dalam hidup yang sering kita lupa, bahwa kadang orang yang paling kecil di lapangan justru punya mimpi yang paling besar. Dan cerita ini dimulai dari seorang anak yang tubuhnya terlalu pendek, terlalu ringan, dan terlalu sering diremehkan. Namanya Lionel Andres Messi. Di lingkungan kecil di Rosario, Argentina, Messi tumbuh sebagai anak pendiam. Gak banyak ngomong, gak banyak minta. Satu-satunya hal yang bikin dia hidup adalah bola yang selalu nempel di kakinya. Orang-orang bilang dia terlalu kecil buat jadi pemain bola. Terlalu ringkih, terlalu tidak mungkin. Tapi kadang, yang tidak mungkin itu bukan soal ukuran tubuh, tapi soal seberapa kuat hati kita menjaga mimpi itu tetap menyala. Messi kecil punya masalah yang tidak semua orang tahu. Tubuhnya berhenti tumbuh. Hormon pertumbuhannya kurang. Dan kalau mau sehat, dia butuh suntikan yang tidak murah. Buat keluarga Messi, itu berat. Tapi lihat ironinya. Kadang Tuhan memberi ujian di tempat yang paling tidak kita duga, di tubuh seorang anak yang hanya ingin bermain bola. Bayangin jadi dia, umur 10-11 tahun. Lihat orang tuamu pusing mikirin biaya, sementara yang lu mau cuma satu, aku ingin main bola. Kadang mimpi memang mahal, bro. Bukan karena kesulitannya, tapi karena pengorbanan orang-orang yang percaya pada kita. Sampai akhirnya, hidup mengarahkan keluarga Messi ke satu keputusan besar. Mereka harus meninggalkan rumah. Argentina lagi krisis. Klub lokal nggak mampu biaya terapi Messi. Dan Barcelona, satu-satunya klub yang bilang, kami percaya sama anak ini. Tapi harga dari keputusan itu bukan cuma uang. Harganya adalah perpisahan. Di umur 13 tahun, Messi harus pergi dari Rosario. Ninggalin teman, ninggalin rumah, ninggalin semua hal yang dia kenal. Bayangin umur segitu, lu sudah harus belajar tentang kehilangan, rindu, dan hidup di tempat asing. Banyak orang kira mimpi itu cuma soal kerja keras. Padahal, mimpi juga soal keberanian buat ninggalin zona nyaman. Barcelona waktu itu bukan rumah. Messi pendiam. Bahasanya beda. Teman-temannya pun asing. Dia sering duduk sendirian. Sering merasa ketinggalan. Sering mempertanyakan, benar nggak sih aku harus ada di sini? Kadang yang terberat bukan rintangan di luar, tapi suara kecil di dalam kepala yang bilang, lu nggak cukup. Tapi di saat dia gak punya apa-apa, dia masih punya satu hal, bola. Bola itu selalu menunggu dia. Gak peduli hari buruk atau hari baik. Gak peduli dia rindu rumah atau lagi sendiri. Ketika bola itu nempel di kakinya, dia merasa hidup lagi. Dan di titik itulah, Messi menyadari satu hal besar. Kadang hal kecil yang kita cintai bisa jadi alasan terbesar kita untuk bertahan. Tahun demi tahun berlalu. Dia tumbuh, pelan, tapi pasti. Mimpinya yang dulu dianggap mustahil, mulai kelihatan bentuknya. Bukan karena bakat, bukan karena tubuhnya akhirnya kuat, tapi karena hati yang tidak pernah menyerah, meskipun sering goyah. Dan disinilah, perjalanan itu membawa Messi. Dari seorang anak kecil yang rapuh, menjadi remaja yang berani meninggalkan rumah, berani menanggung rindu, berani menanggung rasa takut, demi satu hal. Percaya pada dirinya sendiri. Ini baru permulaan loh. Karena untuk menjadi legenda, Messi harus menghadapi hal yang jauh lebih berat.
mengalahkan dirinya En sendiri. daar loopt hij dan, zomaar in het wild op een amateurveld in Enschede. Het supertalent van Argentinië. Zijn naam Lionel Messi. Hij wordt binnenkort 18 jaar en speelt al sinds zijn 13e bij Barcelona. En erg veel zin in dit interview heeft hij niet. No sé, no sé hablar de mí, no me gusta hablar de mí, no sé qué decir. Waktu berjalan, dan bocah kecil yang dulu pendiam, kurus, dan sering diremehkan, pelan-pelan berubah menjadi sesuatu yang dunia belum pernah lihat sebelumnya. Tapi perubahan itu gak datang dari bakat, gak datang dari pujian, dan bukan karena dunia. Setiap anak punya mimpi, dan setiap anak punya alasan buat nunjukin bahwa bukan ketika dia menang, bukan ketika dia dipuji, tapi ketika dia sendirian dan gak ada yang maksa dia buat bangkit, kecuali dirinya sendiri. Messi mulai berlatih lebih lama, lebih disiplin, dan perjalanan itu terus naik. Tapi semakin tinggi seseorang naik, semakin jelas pula tekanan yang harus dia hadapi. Messi mulai dikenal dunia, mulai dipuji, mulai diminta membawa beban negara, mulai diminta jadi yang terbaik. Itu tekanan yang bahkan orang dewasa pun tidak siap. Tapi Messi menghadapi semuanya dengan cara yang sama seperti dia menghadapi hidup sejak kecil. Diam, fokus, dan bekerja. Ada masa-masa dia gagal, ada final yang hilang, ada pertandingan yang berat, ada momen ketika dunia mencibirnya, seolah semua kerja kerasnya gak berarti apa-apa. Tapi Messi belajar sesuatu dari hidupnya yang panjang, bahwa kegagalan bukan akhir. Kegagalan adalah proses, dan proses adalah yang membuat seseorang layak. Messi tidak diciptakan dalam sehari. Messi dibentuk sedikit demi sedikit oleh puluhan kegagalan kecil, ratusan jam kesendirian, dan ribuan keputusan untuk tetap percaya. Pada akhirnya, bukan dunia yang membuat Messi jadi legenda, tapi pilihan-pilihan kecil yang dia ambil setiap hari. Pilihan untuk terus bergerak, terus belajar, dan terus menjadi lebih baik dari dirinya kemarin. Dari anak kecil yang tubuhnya berhenti tumbuh, menjadi seorang pria yang mimpi dan mentalnya tumbuh sampai memenuhi dunia, kita belajar satu hal, bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukan saat kita mengalahkan lawan, tapi saat kita mengalahkan diri kita yang lama. Dan Messi adalah bukti bahwa seseorang bisa lahir sekali, tapi terlahir kembali berkali-kali, setiap kali dia memilih untuk tidak menyerah.